Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, di video kali ini, di konten kali ini, saya akan mencoba untuk membahas yang namanya tips memilih domain. Ya, di video sebelumnya ada tips memilih hosting, sekarang tips memilih domain. Langsung saja, saya sudah membuatkan PPT di sini. Sangat simpel sekali. Ya, tips memilih domain. Poin yang pertama, cek domain yang ada. Ya, banyak pilihannya. Ada Dewabis, selanjutnya ada Rumah Web, ada Jogja Host, ya, dan masih banyak lagi. Ya, silakan teman-teman pilih dan mana yang kalian suka silakan dipilih. Ya. Yang pertama ini jadi kurang lebih ketika kita memilih domain yang kita punya di setiap website penyedia domain dan hosting itu tidak bisa sama, ya. Contoh misalkan kita pengen punya domain baksobandung.com, ya. Ternyata pengguna sebelumnya sudah memakai baksobandung.com, lalu kita gunakan lagi, tidak bisa. Mau di Rumah Web, mau di Jogja Host, mau di Niaga Hoster, nyari dimanapun tetap tidak akan ketemu yang namanya baksobandung.com karena sudah terpakai. Ya, jadi pastikan domain yang teman-teman cari itu belum ada ya dari sebelumnya. Selanjutnya poin yang kedua yaitu nama domain singkat. Ya, saya sarankan tips yang kedua ini domainnya jangan panjang-panjang. Ya, misalkan contoh balik lagi yang tadi, misalkan baksobandungbobotoh.com misalkan ya. Itu menurut saya agak panjang, ya. Lebih baik dipendekkan saja, misalkan baksobandung.com, seperti itu, yang simple. Selanjutnya poin yang ketiga, hindari angka dan tanda hubung. Nah, ini ada contohnya ya. Misalkan di sini baksomalang.com, tetapi O-nya di sini menggunakan angka, ya, jadi aneh, ya. Dan kalau menggunakan tanda hubung juga jadi aneh. Kita sebagai customer misalkan ketik bakso pakai pakai angka, terus misalkan ada tanda penghubungnya, jadi aneh, ya, jadi ribet bahasanya. Selanjutnya poin yang keempat itu pilih domain yang unik dan menarik. Ya, ini sangat penting sekali. Sebelum teman-teman menentukan alamat websitenya, pastikan domainnya itu unik dan menarik dan mudah diingat gitu ya. Jadi enak di konsumennya, seperti itu. Contohnya, ya ini asumsi pribadi ya. Jika misalkan punya komentar pribadi, silakan di kolom komentar, silakan. Contoh domain yang menarik dan unik itu seperti apa? Contohnya misalkan kalau saya pribadi ayamgeprekjuara.com, ayamgeprekbox.com, ayamgeprekistimewa.com, ya. Selanjutnya, poin yang kelima, mencantumkan nama area. Jadi kalau misalkan teman-teman bergelut di dunia usaha, contohnya lagi di sini ya, misalkan ayam geprek lokasi di Bogor, bisa tuh dibuat ayamgeprekbogor.com. Ataupun lokasi di Sentul, misalkan ayamgepreksentul.com. Ataupun di Babakan Madang, ayam geprek Babakan Madang, ya, walaupun panjang tapi ada kode areanya dan unik, ya, nggak masalah. Selanjutnya yang terakhir yaitu gunakan ekstensi domain yang tepat, ya. Terkait poin ke-6 ini saya sudah membuka juga. Ini bagus sekali artikelnya dari idcloudhost.com, ya, terkait ekstensi domain. Langsung saja, ekstensi domain adalah akhiran dari sebuah nama domain. Ekstensi domain inilah yang menjadi pembeda dari nama-nama domain tersebut. Contoh dari ekstensi domain yang paling umum adalah .com, .id, .net, dan masih banyak lagi. Ekstensi domain ini sesuatu hal yang perlu dipikirkan sebelum membuat website, karena hal tersebut dapat menjadi ciri khas atau branding diri Anda atau perusahaan kamu. Ya, makanya saya tekankan lagi, penamaan domain ini sangat sakral sekali, ya. Makanya dipikirkan berulang-ulang nih. Ataupun misalkan punya kata, sudah ada nih katanya di domainnya, silakan teman-teman minta saran
ke saudara, ke orang tua, misalkan ini kira-kira unik gak? Ya, kadang menurut kita bagus, menurut orang lain aneh gitu ya. Selanjutnya, di sini terdapat jenis-jenis domain ya. Pada dasarnya domain terdiri menjadi 3 jenis, yaitu top level domain atau TLD, second level domain, third level domain. Ketiganya memiliki pengertian yang berbeda, tetapi masih tetap menjadi satu kesatuan. Ya, ini penjelasannya. Yang pertama ada top level domain. Ya, arti dari top level domain adalah struktur awal dari sebuah domain name server. Contoh dari top level domain adalah yang paling sering didengar yaitu .com, .id, .org, dan lain-lain. Namun TLD juga masih dibagi lagi nih. Ada CCTLD, ada GTLD, ada NGTLD. Ini selanjutnya yang pertama ini ada dari top level domain, ada country code top level domains atau CCTLD. Ya. Langsung saja ke contohnya, misalkan penggunaan .id. Ini digunakan untuk nama domain di Indonesia sampai ke .de ya. Ini yang di Jerman. Jadi kalau misalkan teman-teman buka website targetnya di Indonesia, sarannya harus pakai yang ID ya, karena itu identitas domain milik Indonesia. Selanjutnya ada generic top level domain ya, GTLD. Contohnya ini penting juga ya, ekstensi domain sesuai dengan bisnis ataupun sesuai dengan website perusahaan teman-teman ya, harus disesuaikan. Pertama ada .com nih, digunakan untuk keperluan komersil ya, jadi .com ini komersial ya. Ya, bisa bukalapak.com, shopee.com ya. Ini komersial pokoknya. Ada .org untuk organisasi, ada .net untuk keperluan internet atau network. Terus ke bawah sampai travel ya. Travel digunakan untuk perjalanan. Seperti itu. Selanjutnya New Generic Top Level Domain atau NGTLD. Ya, jenis ini masih tergolong domain baru dari top level domain. Ya, domain ini bersifat general atau umum, tidak ada persyaratan. Contohnya ada .tech, .store, .online. Ya, ini .online ini bisa digunakan website perusahaan, website startup ataupun profil personal dan blog. Selanjutnya yang terakhir di sini ada top level domain Indonesia. Ya, jadi di Indonesia sendiri memiliki TLD atau top level domain yang dapat digunakan oleh institusi resmi dalam negeri. Pengelolaan ekstensi domain ID diatur oleh Pandi atau pengelola nama domain internet Indonesia. Jenis ini tidak boleh sembarangan dipakai untuk kepentingan pribadi karena sudah diatur untuk kepentingan yang bersifat resmi. Anda perlu memenuhi persyaratan tertentu sebelum memiliki beberapa ekstensi domain ini seperti KTP, surat izin usaha, dan sebagainya. Nah, ini contohnya. Ya, paling ini sering ya, dari 1 sampai 5 pasti tidak asing teman-teman mendengarnya ya, dari acid.ac.id. Ini digunakan untuk lingkungan akademik atau perguruan tinggi. Ya, misalkan institut.taskia.ac.id. Ya, bisa. .co.id digunakan untuk kepentingan komersial. Jadi ini komersial. Jadi kalau misalnya teman-teman buka situs layanan domain dan hosting, jadi dari nomor 1 sampai nomor 5 ini itu tidak bisa dipakai sembarangan. Jadi ada persyaratan-persyaratan khusus ya, seperti yang disebutkan di atas tadi nih, KTP, surat izin usaha, dan sebagainya. Jadi tidak sembarangan. Terus ada juga .or.id untuk organisasi, untuk sekolah, dan yang terakhir nih .go.id untuk keperluan instansi pemerintah. Kurang lebih seperti itu saja. Kesimpulannya dari tips pemilihan domain ini, dipikirkan baik-baik dulu ya domain yang ingin teman-teman pakai. Selanjutnya ya, jangka panjang itu seperti apa, dicek dulu, ditanya kepada teman-temannya apakah ini domain bagus atau tidak ya. Jangan lupa yang simple, yang unik dan menarik. Nah, itu aja kurang lebih di video kali ini, di konten kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya. Ada tips memilih hosting, ada tips memilih domain ya, sangat penting dua-duanya.
Kurang lebih itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.